Shalom, selamat sore dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di ibadah raya di sore hari ini, mana kita telah sampai kepada bulan ke-6, yaitu bulan Juni di tahun 2020 ini. Dan minggu pertama ibadah raya ini, nanti ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kita merindukan supaya ibadah ini nantinya juga akan menjadi berkat bagi kita sekalian, dan selanjutnya tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih buat sore hari ini. Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah bersama-sama, sekalipun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah sampai di bulan ke-6, bulan Juni di tahun 2020 ini. Kami menyadari bahwa semua ini karena kemurahan dan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, memohon penyertaan-Mu sementara kami beribadah. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami masing-masing juga bisa fokus kepada jalannya ibadah ini. Baik sementara kami mendengarkan firman-Mu, juga kami mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kami pohonkan doa ini kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan Juni ini tema kita tentang Roh Kudus. Dan kalau di bulan lalu kita bisa belajar tentang amanat agung, Roh Kudus berkali-kali juga kita pelajari, karena selain Tuhan memerintahkan untuk melaksanakan amanat agung, maka Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan untuk dicurahkan, diberikan kepada kita sekalian, supaya bisa menolong kita di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, sore hari ini tema kita yaitu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan tema ini kita dasari dengan firman Tuhan, yaitu Mika pasal 3 ayatnya yang ke-8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan ini menjelaskan bagaimana Mika sebagai seorang utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menjalankan perintah Tuhan. Khususnya di dalam panggilan ini, Mika ditugaskan oleh Tuhan kepada para pemimpin bangsa Israel dan kepada bangsa Israel itu sendiri, di mana dalam tugas ini juga tidak sedikit tekanan-tekanan yang Mika alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat dari pembacaan ini bagaimana Mika dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan
kepadanya. Karena kita tahu baik pemimpin bangsa Israel maupun bangsa Israel sendiri, mereka mengikuti Allah lain atau penyembahan terhadap berhala, patung-patung atau tugu-tugu, sehingga Tuhan mengingatkan kepada Mika agar menegur para pemimpin bangsa Israel maupun bangsa Israel itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Tuhan atau Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada Mika, Tuhan juga janjikan kepada kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat di mana firman Tuhan di Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pengajaran yang kita dapatkan dari Mika ini bahwa sesungguhnya apa yang kita juga hadapi saat ini seperti yang dihadapi Mika, tentunya juga ada di antara kita ada kesulitan, ada hambatan, ada tekanan. Namun yakini Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu jaminan kepada kita sekalian, dan dipastikan bahwa Tuhan juga akan memampukan kita seperti memampukan Mika. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang 104 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita merasakan di mana dalam pergumulan kita sepertinya kok tidak ada perubahan, maupun tidak ada sesuatu yang belum terjadi, baik itu pergumulan kita terhadap virus corona yang ada saat ini maupun kerinduan kita sesuai dengan perintah Tuhan untuk kita bisa memenangkan keluarga, saudara kita, baik mereka yang belum percaya maupun mereka yang sudah lama telah meninggalkan Tuhan dan tentunya juga meninggalkan pelayanan mereka. Nah, Tuhan berkata bahwa setiap apa yang sedang dipergumulkan saat ini, Tuhan berjanji lewat kitab Mazmur ini bahwa Tuhan sendiri akan menciptakan, memperbaharui sesuatu yang bagi kita dianggap tidak mungkin berubah atau tidak mungkin kita bisa mendapatkan jawaban. Karena Dia yang menciptakan atau menjadikan semuanya serta mampu untuk memperbaharuinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap kita lakukan bahagian kita dan meningkatkan doa-doa kita kepada Tuhan, serta terus kita menjadi pelaku firman. Artinya tetap saksikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya selanjutnya kita minta dan kita serahkan kepada Roh Kudus, karena Dia atau Roh Kudus sendiri dapat melakukannya di saat atau di waktu kita tidak mampu atau sanggup. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-27 berkata,
Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana sekali lagi kita sudah dan terus melakukan bahagian kita, dan biarkan Roh Kudus untuk terus bekerja selanjutnya, karena dijanjikan oleh Tuhan Tuhan akan memberikan rohnya untuk membuat hati seseorang untuk berbalik kepada Tuhan, dan juga akan menciptakan hati yang baru. Roh Tuhan atau Roh Kudus mendorong Mika untuk tidak tinggal diam, melihat situasi atau keadaan, bahkan perbuatan-perbuatan yang jahat dilakukan oleh bangsa Israel serta pemimpin-pemimpin mereka. Dan Tuhan menginginkan menghimbau atau memerintahkan kepada Mika supaya jangan tinggal diam dalam kondisi seperti ini. Karena tentunya sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan tentang pertobatan kepada siapapun, Mika dihimbau oleh Tuhan supaya tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Sampaikan kepada mereka apapun itu resikonya. Ya, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang mau mendengar tentang peringatan atau teguran daripada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat yang kita baca tadi bahwa bagaimana Mika sendiri mengakui bahwa aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub atau pemimpin bangsa Israel, bahkan kepada orang Israel mengenai dosa-dosa mereka. Jadi ada satu, Bapak Ibu, keberanian kepada Mika untuk dia bisa menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperhatikan di sini bahwa sikap Mika merupakan satu dorongan bagi kita sekalian supaya kita juga jangan mendiamkan atau membiarkan ketika kita melihat di sekitar kita, baik itu mungkin di antara keluarga kita, saudara-saudara seiman kita, atau para pelayan-pelayan yang ada di gereja kita. Mungkin kita tahu, kita menyaksikan bahwa mereka sedang menjalani hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktunya bagi kita saat ini yang sudah dianugerahi oleh Tuhan Roh Kudus, kita harus juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mika. Sampaikan, tegur mereka, katakan kepada mereka kalau mereka melakukan sesuatu yang menyimpang daripada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun harus hidup dalam pertobatan dan harus diselamatkan. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi ada roh yang luar biasa dan roh yang besar. Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah kasih kepada kita. Karena itu mari dengan
pemberian Tuhan yang ada ini kita juga menjalankan perintah Tuhan seperti yang dijalankan oleh Mika. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita melihat bahwa Roh Kudus juga berperan dalam kehidupan orang percaya, yaitu untuk mempersatukan semua orang-orang percaya untuk menjadi sehati dan sepikiran. Dan dalam hal ini pola pikir yang diterapkan oleh Roh Kudus adalah pola pikir yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita orang-orang percaya harus menjalin persatuan. Kalau kita lihat di contoh Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana jemaat mula-mula dengan persatuan dan kesatuan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu membuat mereka juga bisa mengalami keajaiban Tuhan di saat mereka menjalankan apa yang Tuhan sedang perintahkan kepada mereka. Dan dari hasil persatuan mereka ini, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana banyak orang yang tertarik atas hidup mereka, dan dikatakan setiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang yang diselamatkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menjadi kerinduan kita bersama di gereja kita ini Bintang Fajar, bahwa dengan kita dipercayakan untuk mewujudkan visi dan misi kita, maka Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memberikan jaminan supaya kita terus diikat dalam kesatuan dan persatuan ini. Karena dari kesatuan atau mempersatukan kita ini di dalam Tuhan akan membuat atau menghasilkan karya Allah yang besar, yaitu visi dan misi kita terlaksana. Selanjutnya dikatakan pola pikir yang ditanamkan oleh Roh Kudus kepada kita, yaitu memberikan karunia. Karunia apa saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang Roh Kudus taruh kepada kita, yaitu Bapak Ibu nanti dibaca di 1 Korintus pasal yang ke-12, di mana di sana ada berbagai-bagai karunia, macam-macam karunia yang Tuhan anugerahkan melalui Roh-Nya kepada kita, dengan tujuan untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga juga dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melihat bagaimana kita bisa membangun dan kita bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya, agar supaya kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus di dalam dunia. Semua karunia adalah pemberian Tuhan kepada kita sekalian, agar kita menjadi duta besar atau utusan Kristus kepada dunia untuk menunjukkan anugerahnya. Dengan kita menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita harus bisa berbuah, dan buah yang Tuhan inginkan ialah buah Roh Kudus sebagaimana ditulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Buah Roh Kudus harus menjadi pernyataan hidup Kristus di dalam kehidupan kita melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kita apapun yang sedang kita hadapi dan alami saat ini, Dia sudah ada bersama dengan kita, dan mari kita siapkan hati dan kita juga harus memiliki semangat seperti Mika. Karena Roh Kudus itu yang memampukan untuk kita menjalankan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak Bapak Ibu untuk kembali mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar di sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya pemberian-Mu kepada kami yaitu Roh Kudus, biarlah itu terus Tuhan membuat kami bersemangat dan bergairah menjalankan tugas kami sebagai orang percaya, di mana Engkau mempercayakan kami Tuhan supaya kami bisa menjadi saksi-Mu dan keselamatan bisa diterima oleh banyak orang, baik itu dari lingkungan keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyanggupkan kami, dan ketika Tuhan Engkau beri itu terus kepada kami, tidak ada hal yang mustahil. Apa yang kami rindukan, apa yang sementara kami gumuli untuk bisa mewujudkan visi dan misi bagi kami dan gereja kami, serta Tuhan kami bisa merasakan bagaimana corona ini hilang dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau mengucap syukur buat firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami ini kami pohonkan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini kembali kita bisa memperingati pengorbanan Kristus atas hidup kita melalui perjamuan kudus. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita kembali dan masing-masing memohon kepada Tuhan dan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Dan sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Tuhan di dalam kita menerima perjamuan kudus ini. Makasih Tuhan, kembali kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di mana kami merindukan supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh Tuhan bisa mengingatkan kami bahwa tidak hanya sekedar untuk kami makan roti dan minum anggur, tetapi sungguh kami menyadari betapa besar pengorbanan-Mu atas kehidupan kami, dan biarlah kami juga bisa menghormatinya atas apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami, dan kami percaya perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Berkat kesembuhan, berkat Tuhan sukacita, berkat semangat, berkat untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah saudara percaya kalau roti yang ada ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, apakah juga saudara percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga buat perjamuan kudus yang kami terima di sore hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami terus diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus, dibenangkan, dan hidup bagi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, buat hidup kami Tuhan bisa menghidupi apa yang Engkau sudah perintahkan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kami percaya juga perjamuan kudus ini akan membuat kehidupan kami lebih mengenal, lebih menyadari akan kasih kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami juga sadar betapa kami punya peran untuk kami menyampaikan atau mengabarkan kepada orang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kemurahan kebaikan Tuhan, di mana ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ada dalam penyertaan dan pimpinan Engkau. Dan sebelum kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kami mohon, biarlah Engkau curahkan berkat anugerah-Mu, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus. Biarlah menyertai kami, memberkati kami, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian percaya atas janji dan berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.